Oke, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih telah hadir pada siang hari ini dalam kegiatan belajar bareng untuk mata kuliah matematika. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Rifki Ramadan selaku moderator pada belajar bareng pada siang hari ini. Dan siang hari ini akan ada eh, tentor untuk matkul MTK ini yaitu Mbak Vinka Azah Prananda dan Mbak Dea Anju. Untuk Mbak Vinka dan Mbak Dea, mungkin bisa diberikan share screen-nya terkait materi. Oh ya, dan juga adik-adik sekalian udah ada soalnya belum? Udah dibuka belum link soalnya? Sudah, Kak. Oke. Ya, jadi untuk soalnya itu ada di link di drive yang kemarin telah di-share oleh OA dan IG HMTK, jadi bisa dibuka di link di drive-nya ya untuk soal matematika. Halo teman-teman adik-adikku. Kenalin aku Vinka, aku nanti di sini jadi tentor. Aku di sini nggak sendiri, aku bareng sama Mbak Dea Anju. Maaf ya kalau suara di tempatku banyak kendaraan. Nanti kalau kurang jelas langsung aja tanya gitu. Langsung Kak kurang jelas atau gimana gitu ya. Nanti dan kalau misal mau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain nggak apa-apa. Ya nggak, Mas moderator? Gitu aja ya Mas moderator. Iya, benar sekali Mbak Vinka. Oh, Tapi dan juga adik-adik apabila kurang jelas bisa langsung ditanyain kok. Atau kalau misalnya memang malu-malu untuk bertanya pas dengan on voice mungkin bisa lewat chat. iya. Santai aja Oh deh. ya, dan diharapkan juga ke adik-adik sekalian kalau misalnya diharapkan kondusif ya, tidak ada ya. Kalau open cam juga ya terserah, tapi dan juga diharapkan di mute suaranya ketika tentornya sedang menjelaskan kecuali apabila ingin bertanya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik sekalian? Buat teman-temannya yang lain yang belum join, ajak suruh gabung. Santai kok, ini cuma belajar bareng. Nanti kalau misal memang dari aku atau Mbak Dia ada yang salah, itu juga nanti mohon dikoreksi ya teman-teman. Mulai aja ya. Aku share screen dulu. Udah keluar ya share screen-nya? Udah, Vin. Oke. Sudah, Langsung Kak. mulai aja. Jadi, kan yang nomor 1 itu kan ada soal nih, limit X mendekati 64 dengan fungsinya ini. Penyebutnya ini, pembilangnya ini, penyebutnya ini. Nah, aku punya dua cara nih. Punya satu cara yang ini, satunya juga yang sebelah sini. Nah, aku bahas dulu yang cara pertama. Jadi yang cara pertama itu, aku kan X-nya ini, aku misalin jadi U pangkat 6. Nah, X-nya ini kan hasilnya 64. Ini 64 aku masukin, terus jadi U sama dengan 2. Paham kan ya kalau sampai sini? Terus ini kan ada X akar 3 dari X, itu kan sama aja dari X pangkat sepertiga. Terus yang ini juga X akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah ini aku misalin. Nah kalau tadi X 1X aja U pangkat 6, berarti kan kalau X pangkat sepertiga kan tinggal U pangkat 6, pangkatnya dikali sepertiga kan, sama kayak X-nya. Terus jadi U pangkat 2. Sama juga buat X yang pangkat setengahnya. Terus karena tadi X permisalan ini limitnya
aku misalin jadi U, jadi ini limitnya ini jadi U gitu. Karena U sama dengan 2, udah limitnya U mendekati 2. Masukin aja U yang tadi kita hitung dari sini, masukin ke sini. Oke, terus ini pemfaktoran, bisa penjabaran pemfaktoran kayak gini. Pemfaktoran, terus ini bisa ada yang sama, bisa dicoret nih. Udah tinggal ini. Terus dimasukin deh ini nilai U-nya, limitnya. Masukin dari kalau U2 plus 2 ini, terus hasilnya sepertiga. Gitu. Terus cara yang lainnya kayak gini. Ini tuh aku jadi pembilang penyebutnya itu aku turunin sendiri-sendiri. Jadi pembilangnya aku turunin, penyebutnya aku turunin. Nah, gimana nuruninnya? Ini kan turunan dari X pangkat sepertiga kan, sepertiga X ini pangkat sepertiga min 1. Sepertiga min 1 kan min 2/3 kan. Nah, ini juga sama. Ini pangkatnya diturunin, pangkatnya turunin, terus X pangkat setengah min 1. Nah, terus hasilnya ini. Terus ini sepertiga sama setengahnya, per setengah ini kan udah konstanta kan, terus dikeluarin jadi 2/3. Terus tinggal ini. Udah, karena ini pembagian, masih ingat kan formula ini? Jadi kalau ada pembagian kayak gini, pangkatnya dikurangi dari pembilang ke penyebut. Dikurangi dari pangkat di pembilang sama penyebut, dikurangi kayak gini. Terus jadi ini, X pangkat min 1/6. Udah, X-nya dimasukin 64 pangkat 1/6. Terus ini. Ada yang bingung sebelumnya? Atau udah paham semua? Atau aku yang jelasin kecepatan ya? Halo? Kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja, Dek. Kecepatan enggak? Kecepatan. Oh, kecepatan ya? Kecepatan Kak. Sampai mana ya? Mau aku ulangi dari mana? Yang cara kedua aja. Oke. Tapi suaraku jelas kan di sana? Jelas Kak, jelas. Oke. Yang cara kedua, ini jadi aku turunin. Aku turunin nih. Aku turunin sendiri-sendiri. Pembilangnya aku turunin, penyebutnya juga aku turunin. Gimana cara nuruninnya? Kan ini pangkat sepertiga. Sepertiga diturunin. Kan kalau turunan tinggal pangkatnya diturunin. Sepertiga. Terus X-nya tadi kan sepertiga min 1. Ya kan? Sepertiga min 1. Sepertiga min 1 berapa? Min 2/3. Bingung nggak? Enggak Kak, enggak. Oke. Terus min 4 karena nggak ada variabelnya di belakangnya, berarti kan turunannya 0. Berarti nggak kita tulis nih. Sama juga buat turunan penyebutnya. Pangkatnya tinggal diturunin. Terus X-nya tadi setengah min 1. Setengah min 1 berapa? Min setengah. Itu. Udah. Terus habis itu ini yang ini nih sepertiga per setengah. Ini kita keluar dari limit, jadinya 2/3. Terus ini min 2/3. Kalau pangkat min kan dibalik kan, yang tadinya di pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut ke pembilang, jadi kebalik nih, tapi hasilnya jadi positif. Oke. Ya, terus nah ini buat formula pembagian itu pangkatnya ini tuh bisa dikurangi. Jadi kan sama-sama nih, variabelnya sama-sama X, pembagian berarti setengah min 2/3, pangkatnya dibuat kayak gini. Gimana kalau misal X-nya ini dikalikan, berarti kan plus. Tapi karena ini pembagian, berarti sininya min. Oke ya, terus jadi X pangkat min 1/6, sorry. Ya, terus min 1/6 tadi kayak
Tadi kalau min itu dijadiin penyebut, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, terus dimasukin 64-nya. 2/3 terus 1/2. Terus ini bisa coret 1/3. Sama hasilnya kayak cara yang kedua, ya cara yang pertama. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau diam berarti ini ya, udah jelas kali ya? Oke, lanjut nih nomor 2. Sorry nih, nggak urut. Nomor 2 mau dijelasin ke sama Kak Dea. Oke. Langsung lanjut. Di nomor 2 itu kan pertanyaannya limit X mendekati tahingga. X kuadrat 1 minus cos A per X. Di sini kita ngerjainnya pakai dua cara. Cara yang itu, kalau dari cara yang pertama, dari fungsinya X kuadrat 1 minus cos A per X itu kan kalau dimasukin dari X mendekati tahingga kan hasilnya nanti tahingga kali 0. Jadi kita ubah dulu jadi hasil limitnya itu 0/0. Makanya X kuadratnya diubah jadi penyebut. Kalau dari pembilang X kuadrat berarti kan kalau dijadiin penyebut itu kan ditambahin minus ya pangkatnya, jadinya X minus setengah, X minus 2. Terus habis itu kita turunin biasa, diturunkan terhadap X semua. Kalau diturunkan terhadap X kan 1 itu hasilnya 0 ya kalau diturunin. Kalau cos sendiri diturunin terhadap X kan hasilnya sin U du per dx. Nah, dari cosnya sendiri hasilnya jadi minus sin A per X. Terus turunan dari A per X sendiri itu A per X kuadrat. Terus dari penyebutnya turunan dari X minus 2 sendiri itu kan minus 2X pangkat minus 3. Selanjutnya, yang X kuadrat dari pembilangnya kita bisa taruh di penyebut. Jadinya A sin A per X per 2X kuadrat X pangkat minus 3. Karena A per 2-nya jadi konstanta, makanya dipindah di depan limitnya. Hingga sin A per X pangkat minus 1. Nah, setelah fungsi limitnya dimasukkan, hasilnya kan tetap 0/0. Jadi kita turunkan sekali lagi. Kalau sin diturunin terhadap X itu kan hasilnya minus cos U du per dx. Makanya hasilnya A per 2 limit X mendekati tahingga minus cos A per X A per X kuadrat. Untuk penyebutnya sendiri jadinya minus 1 minus 2. Habis itu kan X minus 2 sama X kuadrat bisa dicoret. Setelah itu fungsi limitnya langsung dimasukin. A per 2 kali A kali cos A per tahingga. Cos per tahingga sendiri kan cos A per tahingga kan hasilnya 1. Jadinya A per 2 kali A sama dengan A kuadrat per 2. Buat cara 1 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya. Kalau nggak ada lanjut ke cara 2 aja ya. Cara 2 itu dimisalkan alfa sama dengan 1 per X. Jadinya kan nanti X-nya itu 1 per alfa. Nah, kalau misalnya itu tahingga, maka
alfanya itu jadinya 0 karena 1/0 itu kan hasilnya tak hingga. Lanjut, karena udah kita misalkan jadi alfa, limitnya jadi limit alfa mendekati 0 dengan persamaan 1/kuadrat jadi 1/alfa kuadrat. Terus 1 minus cos A per X jadinya 1 minus cos A. Habis itu cos 2 alfa itu kan sama aja 1 minus sin kuadrat alfa. Karena di sini adanya cos alfa, jadinya 1 minus 2 sin kuadrat A per 2 alfa. Karena 1 minus 1-nya habis, jadinya limit alfa mendekati 0 dan 1/alfa kuadrat dikali 2 sin kuadrat A per 2 alfa. Jadi limit alfa mendekati 0, 2 sin kuadrat A per 2 alfa per alfa kuadrat. 2 alfa kita keluarkan dari limit alfa mendekati 0 sin A per 2 alfa per alfa dikali limit alfa mendekati 0 sin A per 2 alfa per, itu kita jabarin satu-satu gitu. Terus karena limit alfa mendekati 0 sin A dikali A per 2 dikali A per 2. 2 apa hasilnya ya? Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan? Kak, boleh diulangi, Kak? Tadi putus-putus, Kak. Oh. Dari yang mana ya putus-putusnya? Yang 2 boleh, Kak? Yang cara 2 ya? Iya, Kak, iya. Oke. Ya udah, kita ulang dari awal ya yang cara 2. Yang cara 2 itu, yang pertama, kita misalin dulu. Alfa sama dengan 1/x. Jadinya, nantinya x-nya itu 1/alfa kan. Terus, misal x-nya itu tak hingga, maka alfanya jadi 0. Karena kalau alfanya dimasukin 0 nih, kan x-nya tak hingga. Kalau 1/0 kan jadinya tak hingga kan. Jadi udah benar. Terus lanjut, karena udah misalkan alfa, limitnya jadi alfa mendekati 0. Dengan fungsi 1/alfa kuadrat 1 minus cos A alfa. Terus limit alfa mendekati 0, 1 kuadrat dalam kurung 1 minus 1 min 2 sin kuadrat A per 2 alfa. 1 minus 2 sin kuadrat A per 2 alfa ini dapatnya dari cos A alfa. Terus habis itu karena 1 minus 1-nya habis, jadinya limit alfa mendekati 0, 1/alfa kuadrat, 2 sin kuadrat A per 2 alfa. Jadi limit alfa mendekati 0, 2 sin kuadrat A per 2 alfa per alfa kuadrat. Habis itu kita jabarin. Karena 2-nya konstanta, jadi 2-nya di luar dari limit. Jadinya 2 kali limit alfa mendekati 0 sin A per 2 alfa per alfa dikali limit alfa mendekati 0 sin A per 2 alfa per alfa. Itu harusnya per alfa ya, bukan per alfa kuadrat.
Karena limit alfa mendekati 0 dari sin A per 2 alfa per alfa, hasilnya kan A per 2. Jadi, 2 dikali A per 2 dikali A per 2. Habis itu 2-nya dicoret, ketemunya A kuadrat per 2. Udah jelas belum? Yang kurang jelas langsung aja ditanyain, nggak apa-apa kok. Iya, langsung tanya aja. Santai aja, Dek. Ini sin alfanya kan Kalau dimasukin mau 0. diulang lagi, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti dianggapnya udah paham semua. Kita lanjut ke nomor 3 kalau udah. Nomor 3 bakal dijelasin sama Kak Vinka ya. Oke, Kak Dia. Terus, nomor 3 nih, kan limit X mendekati A dari fungsinya ini. Nah, kalau misal X-nya dimasukin A, ini kan X-nya dimasukin A nih. Itu tuh hasilnya 0 kali tak hingga. Pi itu 180 derajat ya. Dalam satuan derajat itu 180. Terus, ini kan A kuadrat min A kuadrat kan 0. Tangan ini A dicoret A, terus pi per 2, 180 per 2, 90. Tangan 90 kan tak hingga, berarti 0 kali tak hingga. Nah, ini kan belum bisa nih. Terus kita ganti, bukan ganti, kayak tangannya itu dirubah bentuknya jadi kotangan. Masih ingat kan formula ini? Tangan kan sin per cos, kalau kotangan cos per sin gitu kan. Nah, ini jadi kayak gini. Terus kayak tadi deh, cara kayak tadi diturunin dari pembilangnya, diturunin sendiri, penyebutnya diturunin sendiri. Terus kalau turunan pembilangnya dulu ya, A kuadrat min X kuadrat, kan mau diturunin terhadap X, jadi kan min 2X kan. A kan karena nggak ada X-nya nih, berarti 0. Terus min X kuadrat diturunin, pangkatnya diturunin, min 2, terus X dari 2, min 1, berarti min 2X. Sebentar. Terus kalau turunannya ini, penyebutnya kita pindah ke sini ya, ke kanan. Turunan kotangan Px per 2A. Kalau turunan kotangan itu kan min kosek kuadrat. Ini, dari ini kan. Min kosek kuadrat, terus ini. Dari, misal ini U. Ininya U, berarti ini juga, ini aku ganti penyebutan aja biar nggak susah. Ini misal A, kotangan A, berarti min kosek kuadrat A. Nah, karena ini A yang kita punya itu kan masih bisa diturunin, berarti ini harus diturunin lagi. Jadi U per V ini kita anggap U per V. Terus U-nya itu dimisalin. U-nya itu pi per X. Terus U aksen tuh turunan dari U. Turunan dari U terhadap X itu kan pi. Terus V-nya kita misalin 2A. Turunannya kan nggak ada X nih, nggak ada variabel X. Berarti sama dengan turunan V sama dengan 0. Terus rumus U per V. Masih ingat kan rumus ini? Rumus ini kan U per V kan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ingat ya, aku ini notasi aksen atau inilah tanda kutip itu kan sebagai turunan. Terus masukin deh angka yang ini.
dari angka ini dimasukin ke formula ini. Jadi U aksennya berapa? Pi. P-nya 2A. Min U. U-nya Px. V aksennya 0. P-nya 2A dikuadratkan. Udah. Terus ini 2A pi min. Harusnya kan ini min, tapi karena ini ada kalikan 0, jadi kan 0. Nggak kita tulis. Ya, terus udah nih kita coret. Karena sama-sama 2A, kita coret. Ini tinggal pangkat 1 kan. Ini tadi punya 2, terus dicoret sama atas tinggal 1. Jadi pi per 2A. Jadi turunan dari kotangan px per 2a min kosek kuadrat px per 2a kali pi 2a. Kita balikkan ke sini. Dari hasil ini kita balikkan ke sini. Kan ini kan tadi yang sini nih. Yang sini tuh turunan dari ininya doang. A yang tadi kita sebut. Jadi kan kotangan A. Ini turunannya ini. Tapi karena kita A-nya ini masih bisa diturunin. Kita turunnya ini, hasilnya ini. Dari turunan A ini, turunannya ini. Terus kita balikkan ke sini. Terus jadi segini. Oke. Ini buat turunan penyebutnya. Terus masukinlah ke sini. Dari sini, balik ke sini. Jadi kan udah clear kan yang pembilangnya. Terus ini yang penyebutnya. Oke. Terus A-nya dimasukin. A-nya dimasukin ke dalam X. Terus kita coret, ini ada yang sama. Terus ini pi per 2a aku keluarin karena kan min kosek kuadrat yang segini ini, yang sampai sini ini tuh satu kesatuan. Nah karena ini terpisah, jadi aku pisahin nih, jadi bagi biar nggak bingung. Terus udah pi per 2 tadi, pi kan kalau dalam derajat itu kan 180 per 2 90. Terus kalau bagi ini, kalau pecahan kan dibalik kan kalau dikali. Udah, terus 4A kuadrat. Kosek kuadrat 90 berapa? 1. Udah, hasilnya segini. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada? Halo adik-adik. Nggak ada ya? Kak. Gimana? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya ke 4. Gimana ya? Begini aja. Terlalu kecil ya kalau kayak gitu. Kekecilan nggak? Atau mau digedein aja? Digedein aja, Kak. Nih, kita 4 kan punya fungsi ini. Ini aku misalin U per V. Tadi kayak tadi nih, kayak rumus yang nomor 3 tadi, U per V. Kita misalkan masukin U, terus punya segini. Pangkat setengah kan sama toh. Akar ini kan sama-sama dengan setengah. Kalau pangkat akarnya 3 berarti kan sepertiga. Gitu. Terus ini turunan dari U. Turunan dari U, setengahnya tadi diturunin. Ini setengah. Terus dari pangkatnya tadi dikurangi 1, min 1. Berarti min setengah. Nah, ini kan masih ada, bisa diturunin. Di dalamnya berarti diturunin lagi. Jadi 4x. Oke, yuk ini aku coret nih, 4 sama 2. Aku coret jadi 2x per, nah ini tadi kayak nomor 1 tadi ya, kalau pangkatnya min, yang tadinya di atas bisa ke bawah. Terus lanjut ke V. V-nya tadi ini sepertiga ya. Oke, terus turunan V, pangkatnya diturunin sepertiga. Terus dari fungsinya ini, pangkatnya sepertiga min 1. Sepertiga min 1 berapa? Min 2/3.
Nah, ini di dalamnya masih bisa diturunin. Terus ini, turunannya ini 8x. Pokoknya kalau emang masih bisa diturunin, tetap diturunin ya. Jangan lupa pokoknya. Terus, ini hasilnya kayak tadi, min ini 2/3. Terus karena tadi aku misalin U per V kan kalau carinya Y aksen. Ini kan suruh cari Y aksen kan. Turunan dari Y kan kayak ini. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Udah masukin U-nya ini U. Terus V-nya ini. V-nya ini. Sorry, kebalik ya aku. U aksen. Oh ya benar. U aksennya ini. V-nya ini. Min. Terus ininya U nih, U masukin, V aksennya masukin. Terus V juga masukin. Nah, terus ini disamain penyebutnya. Yang atasnya ini bagian atas, bagian bawah. Yang bagian atas penyebutnya aku samain. Terus dikalikan kayak matematika biasa itulah. Ya, terus jadinya segini. Terus ini dikalikan kayak gini. Hasilnya segini. Terus biar nggak aku bingung, biar nggak bingung, terus ini pernya aku pindahin ke sana. Terus ini yang sama-sama X pangkat 3 digabungin, yang sama-sama X disatuin. Oke, min 2X plus 8X, terus gini, terus ini yang dari bagi, terus kalau dikali jadi dibalik. Ya, segini. Nah ini, kan ini sama toh. Sama kan berarti 2/3. Kalau perkalian tadi gimana? Kalau perkalian kan pangkatnya bisa ditambahkan, berarti 4/3. Ya, ini hasilnya nih. Kalau kalian mau sampai sini juga nggak apa-apa, boleh. Tapi ini aku jabarin. Jadi kan pangkatnya ini karena beda, terus aku sama ini pangkatnya jadi per 6. Jadi per 6. Biasalah, ini dikali 2, ini dikali 3, ini dikali 2 kan jadi 3/6 sama 8/6, sama-sama 6. Terus 8/6 kan bisa jadi 1 kali 2/6. Nah, terus satunya itu aku taruh depan. Nah, ini sama-sama akar 6 dimasukin. Masih sisa 2 kan tadi dari ini. Oke. Jadi disatuin akarnya, akar 6. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang bingung atau masih kecepatan nggak aku yang jelasin? Kalau bingung langsung ditanyain ya. Oh, emang bingung nggak apa nanya kok. Malah nggak nanya, aku bingung kalian mudeng apa nggak. Aman. Jelas kok, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Lanjut ke nomor 5. Ini aku juga punya 2 cara. Punya 3 ding sebenarnya. Nanti dijelasin. Yang cara pertama itu kan maaf ya, banyak banget motor di sini. Terus ini akar kan ya sama aja setengah ini. Terus aku jadiin kayak gini. Ingat ya kalau misal A per B nih, len A per B itu bisa dibuat len A min len B kayak gitu. Jadi ini emang fungsi apa sih, kayak emang ketentuan len tuh kayak gitu. Kalau misal aku punya len A kali B, berarti bisa sama dengan len A plus len B. Nah, ini karena per kan berarti len A min len B gitu. Nah, udah nih, karena ini kan sebenarnya ini len pangkat setengah. Ya udah ramai kali pangkat setengah, tapi karena len itu tuh sama
sifatnya kayak logaritma. Jadi yang pangkatnya ini bisa diturunin, bisa turun gitu. Jadi setengah len 1 plus ini, terus penyebutnya jadi ini. Pokoknya kalau mau dijabarin kayak gini jangan lupa ya, tetap ininya punya len, dia punya len gitu. Ada len, ini punya len. Kalau mau disatuin ya udah berarti lennya 1. Ya nih, terus Y aksen. Y aksennya gimana? Turunannya. Nah, turunan dari len sendiri kan nah ini misal len A. Ini len A ya, aku misalin len A. Terus turunannya gimana? Turunannya berarti 1/A. 1/A. Tuh, terus ini aku jadi ini kan sama kan 1/1 ini. Nah, ini 2x dari mana? 2x itu dari yang dalam. Nih, diturunin 2x. Sama nih. Min setengah. Setengahnya ya dari ini yang tadi udah pangkatnya itu. Terus len turunan len itu per. Jadi 1/, gitu. Jadi segini. Terus min 2x-nya dari dalam. Oke. Terus ini masih plus min plus, terus penyebutnya disatuin kayak biasa lah di kayak matematika itu, jadinya segini, terus dijabarin ke satu-satu gini, hasilnya segini, terus ada yang bisa dicoret, terus 2x ini juga dijabarin. Oke ya. Kalau emang mau tanya langsung aja lah nanya gitu, biar aku nggak usah nanya gitu, langsung aja Kak itu gimana gitu ya. Terus cara kedua hampir sama sih sebenarnya, cuma ini aku satuin aja. Ini kan sama-sama akarnya sama juga, jadi aku satuin gini setengah, terus diturunin. Sifat len itu sama kayak log, dari setengah len segini. Oke, ini terus aku di dalamnya ini kan aku misalin U per V, U-nya segini, U aksennya segini, bisa kan? Bisa lah. Terus V 1 - X kuadrat, terus V aksennya min 2x, terus U per V kayak gini formulanya masuk ini, U aksennya berapa, 2x, V-nya berapa, ini masuk kayak gini, U-nya masukin, V aksennya juga dimasukin per V kuadrat. Oke, terus dijabarin kayak biasa, ininya dijabarin. Oke, terus setelah dijabarin ada yang bisa dicoret. Oke, terus jadinya kayak gini. Nah, ini kan tadi kan turunan dari yang di sininya doang, dari di dalamnya doang. Nah, kalau turunan len kan tadi aku bilang apa, len A berarti turunannya kan berarti 1/A. Nah, kalau ini kalau misal aku punyanya len A per B, tadi kan dibalik kan, yang dari penyebut jadi pembilang, yang dari pembilang jadi penyebut. Gitu turunannya ya. Terus turunan dari len sendiri ini, nah ini karena masih ada nih di dalamnya masih buat diturunin ya, berarti ini turunannya dari dalamnya ini segini ya, ini sama-sama bisa dicoret. Oke, jadinya segini. Ada yang bingung nggak sama cara kedua? Enggak ya? Lanjut deh. Lanjut aja ke cara 3. Cara 3 itu sama, cuma aku dari awal tuh udah aku misalin U per V gitu. Nah, len kan turunannya kan dibalik, dari penyebut ke pembilang ke penyebut ke pembilang, ini dibalik, terus ini masih diturunin, dalamnya diturunin kan jadi segini. Turunan dari ini berapa? Kita hitung di bawahnya. U-nya misal ini, V-nya segini, U aksennya berapa, misalkan nuruninya dari pangkat turun, terus pangkatnya min 1, terus ini dalamnya X kuadratnya turunannya adalah 2x, sama juga buat
berlaku juga buat V. Pangkatnya diturunin. Terus ini, terus pangkatnya setengah min 1 min setengah. Terus X kuadrat turunannya min 2X. Oke, terus jadi ini U per V. Udahlah dimasukin, U absennya dimasukin ini. Terus V-nya dimasukin ini. Ya, min U ini juga dimasukin. Terus ini ada yang sama. Terus bisa kita coret. Gitu. Bisa kita coret. Ini kan tadi V-nya kan pangkat setengah kan. Terus dikuadratin kan 2 per 2. Jadi 1. Terus kalau ini sama ini kan setengah min 1 berarti min setengah. Terus ini min setengah dari min setengah terus dibagi sama ini kan dikurangi 1 berarti tinggal min 3 per 2. Udah ini hilang semua. Terus hasilnya jadi segini. Terus udah yang pangkatnya min biar jadi positif kan diturunin. Jadi penyebut, sorry. Terus ini juga jadi penyebut. Nah ini juga, ini kan karena udah positif. Terus minnya juga, yang min dibuat di penyebut. Udah ini dibuat sama penyebutnya. Dikali ini, kayak biasa. Terus dijabarin. Jadi segini, ada yang sama dicoret. Udah. Terus jadi segini. Ini baru turunan dari ini yang persamaan 3 ini kan baru turunan dari ini kan. Nah, dari persamaan 3 tadi dimasukin ke sini. Karena kita yang ini kan udah ketemu terus masukin ke sini. Seperti itu sih persamaan 3 ke persamaan 2 gitu. Terus ini dimasukin terus bisa coret kan ini. 3 per 2 sama setengah, tinggal 2 per 2. 1. Ini dikali setengah kali setengah 1. Udah dijabarin aja, hasilnya sama. Tuh. Oke. Bingung nggak teman-teman? Jelas ya kayaknya. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Sebentar. Nomor 6-nya mau dijelasin sama Kak Dea. Wih. Bentar ya, Dek, bentar. Oke. Masuk nggak suaranya? Masuk ya suaranya? Masuk. Langsung aja ya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu kan yang ditanyain kan Y sama dengan X per akar dari A pangkat 2 minus X kuadrat. Nah, di situ kita punya fungsi tuh U minus V sama dengan turunannya itu U aksen minus V aksen. Dari arkesin X per A sendiri itu, kalau diturunin itu kan seper akar dari 1 minus U kuadrat dikali DU per DX. Buat yang X per akar dari A kuadrat minus X kuadratnya itu kan bisa kita misalin U per V. U-nya itu kan X, U aksennya 1, terus V-nya sendiri itu kan A kuadrat minus X kuadrat pangkat setengah. V aksennya 1 per 2 A kuadrat minus X kuadrat pangkat minus setengah. Itu kurang pangkat minus setengah ya. Kan di sini kan pangkatnya setengah. Kalau dikurangin 1 jadi kan pangkat minus setengah. Terus turunan dari A kuadrat minus X kuadrat sendiri itu kan minus 2X. Habis itu 2-nya kita coret.
Langsung kita masukin ke U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Jadinya 1, karena U aksennya kan 1, terus V-nya itu A kuadrat minus X kuadrat pangkat setengah, ditambah, ditambah karena bentar. Itu kan harusnya minus X kali minus X dalam kurung A kuadrat minus X kuadrat pangkat minus setengah. Karena minus kali minus, jadinya plus X kuadrat pangkat X kuadrat kali A kuadrat minus X kuadrat pangkat minus setengah per A kuadrat dikurangi X kuadrat. Habis itu, di penyebut kita punya A kuadrat minus X kuadrat, jadi bisa kita coret. Di pembilangnya, pangkat setengah dikurangi 1 kan jadinya minus setengah. Terus yang belakang itu, minus setengah dikurangi 1 jadinya pangkat minus 3/2. Habis itu, sama dengan 1 per A kuadrat minus X kuadrat pangkat setengah. Ditambah X kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2. Terus penyebutnya kita samain. Jadinya A kuadrat minus X kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2. Sama dengan karena minus X kuadrat plus X kuadrat jadinya kan habis. Jadi A kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2. Karena kita udah dapat turunan dari X per akar A kuadrat minus X kuadrat, jadi kita langsung masukin ke dy per dx. Jadi A kuadrat minus A kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2 dikurangi seper akar 1 minus X per A kuadrat dikali turunan dari X per A. Karena turunan dari X per A itu kan 1, sama dengan A kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2 dikurangi 1 per akar dari 1 minus X per A kuadrat. Habis itu, di akar 1 minus X per A kuadrat itu kita samain penyebutnya. Jadi A kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2 dikurangi seper akar A kuadrat minus X kuadrat per A kuadrat. Terus dari akar penyebut di akarnya itu dipindah ke pembilang. Habis itu kita samakan penyebut, dapat A kuadrat minus A dalam kurung A kuadrat minus X kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat pangkat 3/2. Dikerjain sampai situ aja nggak apa-apa, tapi di sini aku pindahin A-nya ke depan, jadinya dy per dx sama dengan A dalam kurung A minus A kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat akar A kuadrat minus X kuadrat. Ada yang dibingungin nggak? Atau kecepatan? Atau nggak jelas mungkin? Ayo deh, nggak apa-apa kalau misalnya dirasa kurang jelas, apalagi di setiap mungkin di suatu step itu dari kurang jelas gitu yang dijelasin Kak Dea, bisa langsung ditanyain aja atau dipotong gitu. Jadi biar Iya. teman-teman pada ngerti gitu.
Iya, dari yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, langsung dilanjut aja ya. Karena nggak ada pertanyaan, aku langsung lanjut ke nomor 7. Fungsi nomor 7 itu Y sama dengan arkes kotangan A per X plus ln akar X per A per X plus A. Fungsi nomor 7 itu hampir sama kayak nomor 6. Jadi, turunan arkes kotangan U itu kan sama dengan minus 1 per 1 plus U kuadrat DU per DX. Langsung untuk turunan dari ln akar X minus A per X plus A, kayak yang udah dijelasin Kak Vinka tadi, turunan dari ln U itu kan seper U DU per DX ya. Jadinya U-nya itu kan sama aja akar X minus A per X plus A. Turunan dari U-nya kita misalin lagi jadi U per V. U-nya itu X minus A pangkat setengah, U aksennya. Setengahnya dimajuin jadi setengah X minus A pangkat minus setengah, karena setengah minus 1. Selanjutnya V-nya itu X plus A pangkat setengah. Terus V aksennya setengah dimajuin jadi setengah X plus A pangkat minus setengah. Jadi turunannya dari yang ln sendiri itu tadi kan seper akar X minus A per X plus A. Jadinya kita balik tuh. Jadi X plus A pangkat setengah per X minus A pangkat setengah dikali setengah kali X minus A pangkat setengah. Itu dari U aksen dikali V X plus A kali pangkat setengah dikurangi U X minus A pangkat setengah dikali turunan V, yaitu setengah kali X plus A pangkat minus setengah per V kuadrat, jadinya X plus A. Habis itu kita coret-coret pangkatnya, didapat X plus A pangkat minus setengah kali setengah dalam kurung X minus A pangkat minus 1 kali X plus A pangkat minus setengah dikurangi setengah kali X plus A pangkat minus 3 per 2 sama dengan setengah X minus A pangkat 1 pangkat minus 1 X plus A pangkat minus 1 dikurangi setengah kali X plus A pangkat negatif 2. Terus kita masukkan ke dy per dx. Tadi kan turunan arkes kotangan A per X-nya jadi minus 1 per 1 plus A per X kuadrat D per dx dari A per X plus 1 per 2 kali X minus A X plus A dikurangi 1 per 2X plus A kuadrat. Turunan dari A per X sendiri itu kan minus seper X kuadrat. Sama dengan minus 1 per X kuadrat plus A kuadrat per X kuadrat kali minus 1 per X kuadrat plus A kali X minus A per
2x plus A kuadrat X minus A. Itu disamakan penyebut ya yang belakang. Sama dengan seper X kuadrat plus A kuadrat plus X kuadrat minus A kuadrat per 2. 2 kali X plus A kuadrat kali X minus A. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung? Mumpung belum bisa ke nomor selanjutnya. Lanjut aja ya. Lanjut ke nomor 8. Kita punya fungsi X kuadrat minus A kali X kan U aksen V ditambah U V aksen. U-nya sendiri itu kan X kuadrat minus 5. U aksennya 2X. V-nya eksponensial X kuadrat. V aksennya eksponensial X kuadrat kali 2X. Karena turunan eksponensial U itu kan sama dengan eksponensial U kali DU per DX. Langsung kita masukkan ke dy per dx. Sama dengan U aksennya 2x, V-nya eksponensial x kuadrat, ditambah U, yaitu x kuadrat minus 5, dikali V aksen, yaitu eksponensial x kuadrat 2x. Habis itu, sama dengan 2x eksponensial x kuadrat dalam kurung 1 plus x kuadrat minus 5. Jadi itu eksponensial x 2x eksponensial x kuadratnya itu kita keluarin. Hasilnya jadi 2x eksponensial x kuadrat dikali x kuadrat minus 4. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas mungkin? Maaf Kak, tadi yang 1 plus X kuadrat min 5-nya itu tadi dapat dari mana ya Kak? 1 plus x kuadrat minus 5 ya? Iya. Oke. Jadi kan yang di sebelumnya itu kan 2x eksponensial x kuadrat dikali 1 ya, sama aja. Ditambah dalam kurung x kuadrat minus 5 kali eksponensial x kuadrat 2x. Jadi kan di yang depan plus sama belakang plus itu kan sama-sama punya fungsi 2x eksponensial x kuadrat. Jadi kita keluarin tuh 2x eksponensial x kuadrat dalam kurung 1 plus x kuadrat minus 5. Jadi satunya itu dari yang depan. X kuadrat minus 5 ini dapatnya dari yang belakangnya itu. Udah jelas belum? Udah, Kak. Ada yang mau ditanyain yang lain? Dari Belum, adanya Kak. udah nanya, udah paham? Sudah Kak, terima kasih. Iya. Berarti yang lain udah paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau gitu langsung lanjut nomor 9 aja ya. Yang bakal dijelasin sama Kak Vinka. Nah, ini
Ini masuk ke bab turunan fungsi turunan implisit. Jadi kayak ada banyak variabel, ada x dan y kalau di sini. Nah, kita fungsinya ini sama dengan 0, terus ditanyain dy per dx-nya berapa gitu. Padahal kan turunannya kan terhadap x aja kan. Nah, sementara kita juga punya yang variabelnya ada y. Nah, gimana? Ini kok turunannya cuma terhadap x doang. Nah, ini caranya. Aku udah tulis ini di sini sih biar nggak ribet. Terus yang pertama tuh karena yang ditanyain terhadap x, berarti yang punya x tok, yang punya variabelnya x aja itu ya udah diturunin kayak biasa. Jadi 4x pangkat 3 atau x pangkat 3. Terus yang cari lagi nih yang x doang mana? Nggak ada. Berarti udah. Terus lanjut ke tahap kedua. Nah, yang variabel y. Nah, terus kita yang variabel y doang itu bisa diturunin, tapi ada syaratnya. Jadi diturunin kayak biasa, cuma di belakangnya ada ditambahin dy per dx-nya. Kayak gitu. Nah, ini turunan ini kan berarti 2y. Karena tadi kita dimintanya terhadap x, berarti ada ini ya, di belakangnya dikali dy per dx. Nih. Y kuadratnya jadi 2y kali dy per dx. Min 15 konstanta kan, jadi 0, nggak kita tulis. Terus pertanyaannya ada lagi nih, muncul pertanyaan, gimana kalau x, y-nya gabung? Kalau tadi kan kita hitungnya cuma yang x doang, y doang. Gimana kalau ini digabungin, x-nya tergabung gitu? Ya udah, ini aku misalin ini a ya. Ini terus ini aku misalin u kali v, u-nya segini 3x kuadrat, u aksennya 6x, v-nya y kuadrat. V aksennya jangan lupa kalau y berarti belakangnya dikali dy per dx. Terus formula u kali v kan ini, u aksen v plus u v aksen. Udah masukin u-nya, u aksennya v-nya berapa, y kuadrat plus u-nya 3x kuadrat, v aksennya ini masukin, terus udah jadi. Oke, terus yang b juga sama, aku misalin u sama v, u kali v kan, u-nya 2x, turunan u min 2, y turunannya 1, y pangkat 1 turunannya 1. Jangan lupa kalau y berarti dy per dx. Soalnya tadi kita dimintanya ke terhadap x, dx. Terus u kali v segini, masukin aja. U aksennya berapa, v-nya berapa. U aksennya ini u aksennya plus ya. Itu yang U-nya min 2x apa 2x ya? Sorry, ini aku salah. Aku ini add note. Ya, ini yang benar. Mana sih? Nah, ini. Yang benar 2 tanpa minus. Sorry, aku salah nulis. Terus u aksen masukin aja. U aksennya 2 tadi ya, udah aku benerin 2, v-nya y, terus ini u-nya 2x, v aksennya dy per dx. Udah, dari persamaan 3 sama 4 ini kan udah terjawab nih. A kecil, B kecilnya udah terjawab dari ini. Udah dimasukin ke sini. Nah, 4x pangkat 3, terus ini tadi min. Terus ini masukin min. Nih. Oke. Ini A, yang ini A kecil, yang ini B kecil. Udah. Ini dia salah di min, terus ini jadi min juga. Yang dy per dx disatuin. Yang sama-sama dy per dx disatuin. Ini
dari ini min, kan dari depannya min, terus 2x, ini dari depannya juga min, gitu. Terus ini plus 2y. Nah, yang tanpa dy per dx juga dipisahin, yang tanpa dy per dx dipisahin jadi satu. Dan terus kita pindah ruas. Ini kita yang ini dy per dx pindah ruas ke kanan jadi min. Terus udah dy per dx kan berarti ini dibagi ini. Udah ini dibagi min jadi plus, min terus jadi min. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Belum, Kak. Oke. Yang lain kalau mau nanya langsung aja, nggak apa nanya. Santai kok. Udah ya, lanjut ke nomor 10. Nomor 10 bakal dijelasin sama Kak Dea. Oke, makasih Kak Vinka. Lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 itu diketahui kurvanya x pangkat 5 minus 16y sama dengan 0, tegak lurus pada garis x plus 5y sama dengan 10. Tentukan persamaan garis singgungnya. Oke. Di sini, di kanan ini udah aku tulisin, kalau misal kurvanya sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Sedangkan kalau tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Karena di sini, terus buat M1-nya sama dengan minus A per B. A ini konstanta dari X, B ini konstanta dari Y. Jadinya gradien satunya minus 1/5. Karena tegak lurus kan, M1 kali M2 sama dengan minus 1. Berarti M2-nya sama dengan minus 1/M1. Minus 1 per minus 1/5 sama dengan kan 5. Jadi, dy per dx-nya itu 5. Lanjut, kurvanya x pangkat 5 minus 16y sama dengan 0. Terus, kita cari y sama dengan. Jadi, x pangkat 5-nya itu kita pindah ruas. 16y sama dengan x pangkat 5. Y sama dengan x pangkat 5 per 16. Terus kita turunin buat nyari dy per dx. Sama dengan 5 per 16 x pangkat 4. Karena tadi di atas sudah diketahui dy per dx-nya itu 5. Jadi 15 per 16 x pangkat 4 sama dengan 5. Karena 5 sama 5 jadinya dicoret. Jadi x pangkat 4 sama dengan 16. Jadi x-nya 16 akar 4 jadinya 2. Kemudian untuk mencari y, kita masukkan ke persamaan di kurvanya. Tadi kan kita udah bikin persamaan y sama dengan x pangkat 5 per 16 kan. PDF-nya tolong diturunin dong, Vin. Nah, untuk mencari y-nya itu kan 1/16 x pangkat 5. Jadi x-nya kita masukin jadi 1/16 2 pangkat 5. Hasilnya y-nya itu 2. Habis itu, untuk persamaan garisnya itu kan rumusnya y minus y1 sama dengan m dalam kurung x minus x1. Tadi udah diketahui y1 sama x1-nya itu kan 2. Jadi tinggal kita masukin, jadi y minus 2 sama dengan 5 dalam kurung x minus 2. Jadinya y minus 2 sama dengan 5x minus 10. Terus dipindah ruas,
Jadi Y minus 2 minus 5X plus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya Y minus 5X plus 8 sama dengan 0. Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Yang lain gimana? Kalau nggak ada yang Aman, ditanyain, aman. kita lanjut ya. Belum, Kak. Kita lanjut ke nomor 11. Di nomor 11 itu kan ditanya D kuadrat Y per dx kuadrat dengan parameter X sama dengan arkes sin T dan Y-nya itu akar dari 1 minus T kuadrat. Yang pertama, kita cari dulu dx per dt. Karena X-nya itu kan arkes sin T. Jadi dx per dt-nya itu kan 1 per akar 1 minus T kuadrat. Habis itu kita nyari juga d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan setengah turunan dari dx per dt-nya 1 minus T kuadrat pangkat minus 3/2 dikali minus 2T. Habis itu Y-nya turunan dari dy per dt-nya setengah kali 1 minus T kuadrat pangkat minus setengah dikali negatif 2T. Habis itu kita cari d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dari dy per dt-nya itu nanti jadi fungsi U kali V. Jadi langsung aja ya, d kuadrat Y per dt kuadratnya jadi minus 1 kali 1 minus T kuadrat pangkat minus setengah plus negatif T kali T dalam kurung 1 minus T kuadrat pangkat minus 3/2. Sama dengan minus 1 minus T kuadrat pangkat negatif setengah dikurangi T kuadrat dalam kurung 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2. Selanjutnya buat nyari dy per dx, itu kan sama aja dy per dt dibagi dx per dt. Jadi buat nyari d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx kali dy per dx. Sama dengan d per dx, dari rumus dy per dx-nya kita masukin jadi dy per dt untuk pembilang per dy per dx per dt untuk penyebutnya. Habis itu kita sama dengankan d per dt dalam kurung dy per dt per dx per dt per dx per dt. Habis itu yang atas ini kita turunkan kan sama aja fungsinya U per V. Jadinya d kuadrat y per dt kuadrat kali dx per dt dikurangi d kuadrat x per dt kuadrat dikali dy per dt per dx per dt pangkat 3. Habis itu, karena udah tahu rumus dari d kuadrat y per dx kuadrat, langsung kita masukin karena di awal tadi kita juga udah nyari turunan-turunannya. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan negatif 1 minus T kuadrat pangkat minus setengah dikurangi T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2
dikali 1 minus T kuadrat pangkat minus setengah dikurangi minus T kali 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2 dikali minus T kali 1 minus T kuadrat pangkat minus setengah per dx per dt pangkat 3, yaitu 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2. Habis itu kita kali-kalikan yang buat pembilangnya itu, yang sama kita kalikan. Didapat minus 1 minus T kuadrat dikurangi T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2 dikali 1 minus T kuadrat pangkat negatif 1/2 dikurangi T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat minus 2 per 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2. Setelah itu, pangkat yang penyebutnya 1 minus T kuadrat pangkat negatif 3/2 karena negatif di penyebut kita bilang jadinya kan positif. Sama dengan minus 1 minus T kuadrat dikali 1 minus T kuadrat pangkat 3/2 dikurangi 2T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat negatif 2 kali 1 minus T kuadrat pangkat 3/2. Hasilnya jadi minus 1 minus T kuadrat pangkat 5/2 dikurangi 2T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat 1. Habis itu kita sama Mbak Dea putus-putus, Mbak. Putus-putus ya? Mungkin agak mundur sedikit lagi karena tadi putus-putus. Dari mana ya? Dari yang penyebut dipindah ke pembilang aja ya? Ya itu nggak apa-apa, mulai dari situ aja. Aku ulang yang dari dari penyebut pindah ke pembilang. Karena di penyebut pangkat negatif, jadi dipindah ke pembilang, jadi pangkatnya positif. Sama dengan minus kali 1 minus T kuadrat kali 1 minus T kuadrat pangkat 3/2 dikurangi 2T kuadrat 1 minus T kuadrat pangkat negatif 2 dikali 1 minus T kuadrat pangkat 3/2. Hasilnya negatif 1 minus T kuadrat pangkat 5/2. Karena yang di depan ini kan sama aja 2/2 ditambah 3/2. Dikurangi 2T kuadrat kali 1 minus T kuadrat. Maaf, itu harusnya minus setengah ya. Karena negatif 2 sama aja kan negatif 4/2 ditambah 3/2. Jadinya kan minus setengah. Terus sama dengan negatif 2T kuadrat per akar 1 minus T kuadrat. Jadi yang belakang ini aku pindah ke depan. Terus dikurangi 1 minus T kuadrat pangkat 5/2 sama dengan, itu disamakan penyebutnya di negatif dalam kurung 2T kuadrat plus 1 minus T kuadrat pangkat 3 per akar 1 minus T kuadrat. Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin kurang jelas? Halo? Halo. Udah jelas belum? Nggak ada Jelas, yang Kak.
Kalau udah jelas langsung lanjut aja ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Oke, lanjut nomor 12 yang bakal dijelasin sama Kak Vinka. Bersama aku toh. Oke. Kita baca dulu ya, soalnya tersedia plat dengan ukuran. Atau aku tampilin bentar kali ya. Mana sih? Oh, ini. Tersedia plat dengan ukuran 20 meter kali 20 meter. Ingin dibuat tangki tegak bersisi 4, di mana untuk membuat tangki ini perlu pemotongan ujung-ujung plat dengan bentuk bujur sangkar kecil. Berarti kan dari kotak nih, ini mau dipotong nih bujur sangkar kecil di setiap sudut. Ya, jadi tangki. Jadi ntar kan bentuknya kayak jadi kubus atau balok tanpa tutup kan. Gitu. Berapa luas yang harus dipotong agar volume tangki maksimum? Nah, nih. Lanjut ke sini. Sorry. Nah, kan sisinya ini kan 20 kali 20. Terus ini kita mau potong nih di ujungnya. Di tiap ujung. Ini kita misalin X. Berarti kan sisinya itu kan 20 min 2X. 20 min 2X. Terus volumenya alas kali tinggi kan. Kalau volume kita nggak tahu nih ini mau bentuknya kubus atau balok, kita belum tahu karena X-nya emang belum diketahui. Nah itu ini kan bisa bayangin nggak kalau misalnya ini dipotong, potong kan terus dinaikin nih, gimana ya aku gambarinnya kok nggak, terus bisa jadi dibayangin aja lah kayak jadi kubus atau balok tanpa tutup. Nah gitu. Terus luas volumenya kan luas alas kali tinggi, sisinya luas alas kan sisi kuadrat, alasnya kan kotak nih di sini misal sisi S kuadrat, terus kali tingginya kan berarti X. Ini kalau kita naikin segini kan jadi tinggi, kali X, terus sudah dijabarin jadi segini 480X plus 4X kuadrat kali X. Udah jabarin. Terus gimana cari volume maksimum? Volume maksimum kan bisa diketahui dari turunannya. Nah, udah dari ini kita turunin nih 400X, turunannya 400, min 80X kuadrat turunannya min 160X, 4X ini turunannya sini. Udah dibuat sama dengan 0. Terus sederhanain, dibagi 4, terus difaktorin apa sih ini namanya, iyalah pokoknya itu. Pokoknya dari angka ini hasil kali ini itu bakal jadinya segini gitu. Terus kita punya dua akar, X1 nya 10, X2 nya 10/3. Nah kan kita punya dua akar nih, coba kita masukin ke sisinya. Tadi kan kita udah misalin sisinya tuh segini. Kalau misal X1 kan nggak bisa dong, masa 20 min 2 kali 10 kan habis. Masa sisinya habis kan nggak mungkin. Nah makanya tidak memenuhi. Jadi X-nya yang memenuhi itu 10/3. Nah ini kita masukin X-nya. Jadi sisinya jadi 40/3 meter. Tuh. Nah luas maksimum itu kan sisi kali sisi. Ya udah dari sisi ini udah dikuadratin, hasilnya segini. Begitu. Ada yang dibingungin? Belum, Kak. Oke. Udah, ini gimana Mas Moderator?
Berhubung ini nomor 12 sudah selesai. 12 soal sudah selesai. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan yang mungkin dikurang jelas di salah satu nomor dari nomor 1 sampai 12 yang mungkin dirasa masih sedikit ragu tentang penjelasannya, monggo bisa namun apabila tidak ada pertanyaan dalam waktu kurang lebih 5 menit, maka bisa dianggap teman-teman semua, adik-adik pada sudah paham ya. Jadi mungkin Mbak Tentor kalian mungkin bisa ditunggu dulu, mana tahu dari adik-adiknya ada yang ingin bertanya. Kalau masih ada yang dibingungin, silahkan bertanya ya. Kalau atau enggak mungkin menurut kalian ada yang salah gitu, kalian bisa sampaikan gitu. Kalau ada yang punya cara lain nggak apa-apa kok diomongin biar teman-teman juga ya kita sama-sama belajar di sini. Maaf Kak, mohon diulangi yang nomor 1 cara yang pertama Kak. Oke, tunggu. Ini ya, cara pertama. Ini dari soal. Terus X-nya aku misalin U pangkat 6. Kenapa U pangkat 6? Ya karena sininya kan kalau ini dijabarin gitu jadi setengah, pangkat setengah sama sepertiga. Biar sama gitu, biar sama itu kan 6. Sama apa ya penyebutnya. Dari sepertiga sama setengah itu kan biar sama. Terus aku misalin X-nya itu U pangkat 6. Nah, kan di sini limitnya X mendekati 64. 64-nya X-nya aku ganti 64 nih. Dari ini. Udah. Terus U-nya sama dengan 2. U kan berarti akar 6 dari 64. Akar 6 dari 64. U-nya berarti 2. Terus aku misalin yang ini sama ini sama yang ini kita hitung nih di sini. Kalau tadi X aja sama dengan U pangkat 6, berarti kalau misal X pangkat sepertiga kan berarti U pangkat 6 pangkatnya itu 6 dikali sepertiga. Oke, sampai sini nggak bingung ya? Tadi kan X-nya pangkat 1, U-nya pangkat 6. Nah, kalau X-nya pangkat sepertiga, berarti 6 kali sepertiga. Udah X-nya ini jadi U kuadrat. Sama nih buat yang berlaku buat ini. Akar X kan sama aja kayak X pangkat setengah. Terus segini, 1X itu segini. Berarti kalau X pangkat setengah, U pangkat 6 dikali setengah. Pangkatnya ya yang dikali. Berarti U pangkat 3. Udah. Terus karena tadi kita X-nya udah diganti jadi U. Berarti sekarang limitnya ini jadi U mendekati 2. Oke ya. Nah, yang sebelah ini nih tadi kan udah dihitung nih di sini. Jadi ini diganti. Akar 3 dari X U kuadrat. Terus akar X U pangkat 3. Udah. Terus ini dijabarin. Coba ya dihitung kalau misal ini benar nggak sih kalau segini gitu kan. Kayak ini di kayak apa sih yang kayak bulan gitu loh. U kuadrat min 2 plus 2 min 2U min 4 kan sama toh. Nah ini juga dijabarin kayak gini.
Oke, terus ini karena sama ya udah kita coret. Nah, hasilnya dari segini. Udah, yang langkah terakhir U-nya ini diganti, dimasukin lah, disubstitusi. Jadi segini, 2 plus 2 per 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 4. Nih hasilnya, pembilangnya 4, penyebutnya 12, jadi sepertiga. Kayak gitu. Masih bingung nggak? Enggak, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Nomor lain mungkin? Mumpung masih ada waktu nih, masih panjang loh waktunya kita. Kak, izin bertanya. Ya. Itu untuk nomor 1 kan permisalan U-nya itu buat yang bisa difaktorkan atau gimana, Kak? Yang dimisalkan U itu. Oh, iya, kan biar gampang aja sih aku, maksudnya biar nggak pecahan kan pangkatnya. Jadi udah biar nggak pecahan kan, ya ini karena sepertiga, yang ini setengah. Ya udah yang sama kan berarti 6 bisa dibagi 6 bisa dibagi 3 sama 2, 6 bisa dibagi 3 sama 2, ya udah aku misalin aja X-nya U pangkat 6 gitu kan, akhirnya yang tadinya pecahan jadi nggak pecahan kayak gitu. Gimana, Dek? Masih bingung nggak kira-kira? Tadi yang nanya siapa ya? Aku nggak lihat. Ya, Kak. Yuda. Makasih, Kak. Oke. Mungkin ada yang mau tanyain. Kak, mau nanya, tapi bukan seputar soal, tapi seputar UTS-nya. Ya. Pas UTS itu, kita disuruh hasilnya itu pakai cara-cara rinci gitu gak ya? Atau yang penting langsung dapat jawabannya? Kak Dea mau jawab nggak? Kak Reza mungkin jawab. Pengalaman Mas ya terkait soal menjawab seperti ini tuh, dosen tuh hampir menilai lebih kurang cara kalian dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi yang paling penting sama dosen tuh cara penyelesaian kalian, kurang lebih begitu. Nggak harus ada 2 cara gitu kan, kayak 1 cara aja nggak apa-apa? Oh iya, salah satu cara nggak masalah. Soalnya Mas juga dulu cuman salah satu cara, alhamdulillah. Iya. Oke. Satu cara aja kok ini. Yang terpenting itu yang cara yang kalian tuliskan itu spesifik dan bukan spesifik ya, gimana ya, jelas jalannya kemana gitu, nggak asal lompat-lompat gitu. Pokoknya terperinci dan jelas saja, biar dosennya nggak bingung ini datangnya dari mana kok tiba-tiba udah kayak gini. Oke, baik Kak, makasih Kak. Oke. Ini aku kasih cara-cara lain tuh biar kalian biar belajar gitu loh. Kalau pakai cara lain hasilnya sama nggak sih? Ternyata sama. Ya udah, tinggal kamu besok kalau misal ujian mana yang menurutmu paling misal soalnya sama gitu ya. Sama biar menurut kalian lebih Itu ada yang minta jelasin ulang tuh Kak Kinka, Kak Dea, terkait nomor 12. Dari Muhammad Kevin Fahreza. Ini. Kak Dea mungkin mau jelasin?
Barangkali tadi aku nggak jelas. Kamu aja, Vin. Ya udah, aku ganti ini aja bisa nggak ya? Papan tulis. Gimana ya? Kak Reza tadi gimana sih aku waktu buat papan tulis tuh? Oh, papan tulis Pakai link. ada yang klik kanan kalau nggak salah. Kayak buat papan tulis. Kan yang apa bagian kanan bawah di Gmeet-nya Mbak Vinka. Salah ini nih. Susah. Nggak usah lah. Nggak bisa, berarti lewat apanya aja, PDF-nya aja. Ya, aku mau sebenarnya pengen potong ini loh biar nggak pandelin. Kan tasnya otomatis segi 20 kali 20. Halo Mbak Vinka. Halo, halo. Vin. Vin. Ini masnya nggak dengar atau mas ujungnya ada nggak dengar? Oh, nggak dengar ya? Mbak Vinkanya putus-putus, Kak. Oke, sebentar. Masih udah jelas belum sekarang? Ya, ini baru jelas. Mungkin dimulai dari awal lagi, Vin. Nah, ini kan kotak nih. Kalian punya, ibaratnya kalian punya kertas. Dipotong ujungnya. Itu. Terus kan dari itu, kalian bisa dari sisinya itu kan bisa dibuat kayak bentuk kubus gitu loh. Ngerti nggak sampai sini? Susah ya, kalau online kayak gini aku nggak bisa meragain. Kertas dipotong ujungnya. Itu mau dibuat tangki. Tangkinya bersisi 4. Yaudah, berarti yang udah dipotong tadi itu dinaikin gitu. Kayak mana ya? Kak Reza bisa bantu jelasin nggak? Kayak dibuat kubus, tapi tanpa tutup. Kubus tanpa tutup atas bawah gitu bukan sih, Kak? Hah? Kubus tanpa tutup yang atas sama bawahnya, yang nggak ada tutupnya. Yang nggak ada tutupnya atasnya. Atasnya doang. Berarti kayak kotak itu, ngasih makanan. Kayak kotak itu kan. Berarti itu iya. dilipet ya, Kak? Kenapa? Iya, dilipat. Dilipat kayak gitu, dilipat ke atas kan berarti. Nah, kan dari potongan ini, misalnya nih dari potongan ini, sisi yang sini aja deh. Aku potong sini. Kan berarti yang sebelah sini bisa dilipat ke atas kan? Oke? Bisa dilipat ke atas jadi kayak kotak nanti akhirnya. Kayak gitu. Terus kan aku misalin dipotongnya ini sebesar X. Sini juga X.
karena tiap sudut kan berarti X sama X. Terus sisinya nih kan 20 meter. Sisinya 20 meter, terus dikurangi yang kita potong tadi kan, tiap sudutnya ini X sama X, min 2X. 20 min 2X, ada X-nya 2. 20 min 2X meter. Gitu kan. Terus buat cari volume kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini nih kan, misal ini alasnya kan. Gimana sih? Segini lah. Segini alasnya, kotak segini tuh alasnya. Terus yang sisi sini itu kan dinaikin, dilipat ke atas. Berarti di sini kan alasnya. Nah, otomatis bentuknya juga kotak. Nah, luas alas persegi kan sisi kuadrat toh. Nah, berarti ini sisi kuadrat. Terus tingginya, ini tingginya tuh X. Kan ini tadi yang segini ini kan udah dilipat ke atas. Otomatis yang sini kan segini nih jadi tinggi kan. Nah, makanya dikali tinggi ini. Luas alas kali tinggi. Itu udah yang kuadratnya ini dijabarin jadi segini. 480x plus 4x kuadrat dikali x. Ya, terus ini dikaliin gini. 100x, oke. Ini hasilnya volume. Ini baru volume. Terus di pertanyaannya kan cari yang maksimum. Nah, kalau cari yang maksimum itu, kalau di matematika itu turunan. Turunan itu kan berarti maksimum. Nah, kita punya V, fungsi V-nya segini, ya udah kita turunin nih. Kita turunin 400x turunannya 400. Min 80x kuadrat turunannya min 160x. Terus 4x pangkat 3 turunannya 12x kuadrat. Ya udah, fungsinya kita buat sama dengan 0. Udah. Terus sampai sini. Ini biar gampang dibagi 4, disederhanain. Jadi 100 min 40x plus 3x kuadrat. Udah, terus ini dibuat faktor. Terus akhirnya kita punya dua akar kan, X1 sama X2. X1-nya kan dari ini. X min 10 sama dengan 0, berarti X sama dengan 10. Terus yang akar kedua tuh 3X min 10. 3X min 10 sama dengan 0, berarti X-nya 10/3. Nah, terus di sini kita cek nih, mana yang syarat memenuhi. Kita coba yang pertama ya, akar yang pertama. Kalau ini, akar yang pertama X1 dimasukin ke sisi, kan berarti 20 min 2X. X-nya kita masukin 10. Kan berarti 20 min 2 kali 10. 20 min 20. Berarti kan 0. Nggak mungkin kan kalau sisinya habis. Orang kita aja motongnya cuma sudutnya doang. Kan nggak mungkin. Jadi yang akar pertama ini tidak memenuhi. Nah, terus kita cek yang X2. Nah, ini masukin. Kan ini nggak habis toh, masih tersisa lah. Nah, 20 min 20/3, 20/3 kan berarti 6 berapa gitu kan. 20 min 6, berapa kan belum habis. Jadi ini X2-nya yang memenuhi. Jadi yang kita pakai ya udah yang X2 aja. Kayak gitu. Terus akhirnya ini yang kita pakai yang memenuhi. Jadi sisinya itu 40/3 meter. Nah, terus yang ditanyain berapa sih luas maksimum yang dapat digunakan? Nah, luas maksimum kan sisi kali sisi. Ya udah, S-nya kita segini, sisinya kuadrat. Udah 40 kuadrat 1600, 3 kuadrat 9. 1600 per 9 hasilnya segini. Gitu. Masih bingung nggak kira-kira? Oke, bagaimana adik-adik, ada yang dibingungin nggak? Sehubung kita ini keluarnya jam 14.30 dan masih ada waktu 15 menit. Akan
Jadi adik-adik masih diperbolehkan kok untuk bertanya apabila masih ada yang dibingungkan. Lebih baik bingung sekarang daripada bingung pas ujian deh. Ya, Kak, kalau nomor 7 boleh diulangin, Kak? Iya. Oh iya iya. Nomor 7 kan ya? Iya, Kak. Nomor 7 itu kan kita punya fungsinya Y sama dengan arkes kotangan A per X plus ln akar X minus A per X plus A. Terus di arkes kotangan A per X sendiri itu turunan dari arkes kotangan U sama dengan minus 1 per 1 plus U kuadrat DU per X. Selanjutnya untuk turunan ln X minus A per X plus A sama dengan 1 per akar X minus A per X plus A D per DX X minus A akar X minus A per X plus A. Karena turunan ln U itu kan 1/U DU per DX. Habis itu dari yang akarnya sendiri itu kita bisa bikin U per V. U-nya itu X minus A pangkat setengah. U aksanya jadi setengah X minus A pangkat minus setengah. Karena setengah dikurangi 1 jadinya minus setengah. Terus V-nya X plus A pangkat setengah. Dek, stop bentar deh. Dek mungkin lebih nanya ke spesifiknya aja biar nggak lama, soalnya juga yang nomor 7-nya agak panjang, mungkin di bagian yang mananya yang adek kurang mengerti gitu. Oh ya boleh. Udah sampai mana nih? Pahamnya sampai mana? Arkes kotangan A per X. Udah paham kan turunannya? Ini. Ini udah. Atau diralat aja ya, karena di perhitungan aku DY per lah. Tolong diturunin dong. Aku kecilin gini aja ya. Oke, boleh. Nah, di DY per DX itu kan ada minus 1 per 1 plus A per X kuadrat D per DX A per X. Di sini turunan dari A per X itu kan harusnya minus A per X kuadrat kan ya? Karena turunan dari 1 per X sendiri kan minus 1 per X kuadrat, dan di sini A-nya bisa jadi konstanta, jadinya kan harusnya minus A per X kuadrat. Jadi harusnya jawabannya A per X kuadrat plus A kuadrat plus X kuadrat minus A kuadrat per 2 kali X plus A dikuadratin. Itu kuadratnya salah penulisan, harusnya di luar kurung, dikali X minus A. Itu ralatnya kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, makasih, Kak. Oke, yang lain? Tadi yang nanya siapa? Iya, tadi yang nanya siapa ya?
Saya Kak, saya. Beneran nih? Beneran udah nggak bingung? Udah Kak, udah nggak apa-apa. Udah Serius? mantap Kak. Nggak apa-apa dong, udah beneran ngerti. Udah paham belum? Kalau masih emang belum jelas, nggak apa-apa kok diulangin. Wahid Khairul. Masih bingung nggak? Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Di luar nomor 7 juga nggak apa-apa. Kak, mau nanya tapi di luar soal 12 ini bisa nggak Kak? Coba. Kak moderator boleh nggak? Kak Reza gimana Kak Reza? Pertanyaannya seperti apa? Dek, mungkin pertanyaannya seperti apa? Sekiranya mungkin Mas atau Mbak tentornya tahu, mungkin akan kami bantu jawab. Tapi apabila kami kurang tahu terkait hal tersebut, kami mohon maaf dulu deh. Hilang. Alis aku nanya.